dia bilang bahwasanya orang-orang yang berproses teater atau yang mampu bertahan di teater itu cuma ada dua. Yang pertama itu orang gila, yang kedua itu orang-orang yang gila. Karena nek jalane Baratora ada kudu mlaku sik aja mlayu terus. Aku tuh pengen ngerasain ada satpol PP yang negur ya. Saya sama dengan kan agak panjang. Jelas ya? Iya, Jelas diperpanjang. Bocah-bocah lagi naik Trans Jogja ini. Tapi tahu nggak, tiap kita mulai video pasti kebanyakan ketawa dulu. Pasti ketawa dulu. Kemarin juga terakhir sama Meta juga ketawa dulu. Tanpa terencana, tanpa apa ketawa itu. Aduh, gimana ya? Nah teman-teman semua, ini kita ada di sebuah taman. Taman banget. Taman apa? Taman motor, Taman siswa. taman publik ini. Taman publik. Kalau taman siswa sebelah sana. Oh, iya. Nah, di tengah-tengah kita ini ada temen kita. Kalau yang ini senior kita ya ini ya. Iya namanya ya. Senior mbak. Sesepuh. Bisa dibilang begitu. Mas Gali, Iya. bisa diperkenalkan dulu Oke. teman-temannya. Nah, di tengah-tengah kita nih sudah ada apa ya, bisa dibilang aktivis ya? Waduh, Ya, aktivis benar. kampus. Aktivis kampus. Waduh. Iya, teman-teman dari komunitas sebenarnya, teman-teman mahasiswa yang punya kegiatan di luar akademik. Iya. Gue deh, ya. Mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Lebih tepatnya itu punya kepedulian terhadap dunia seni. Iya, nah. Di samping sini ini ada Mas Rizal. Lihat ke dulu Mas Rizal. Halo. Ini ketua dari teater JAB ya. Insya Allah. Jaringan Anak Bahasa Universitas Ahmad Dahlan. Waduh. Di sebelahnya ini ada Mas Zaki Pong. Ini kalau anak-anak teater pasti udah tahu lah ya, yang di Jogja lah ya. Ini Enggak, nasional juga Nasional, kayaknya. aduh. Aktivis, teman-teman Aktivis nasional. di sebagai apa di Om Tejo Mas? Saya sebagai penggembira. Penggembira. Penggembiranya Om Tejo, Om Teater Jogja. Aduh. Tapi ya sebenarnya kita berasal dari lingkungan yang sama. Dari teater JAB juga semua. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol santai aja pada kesempatan hari ini. Ini guys, teman-teman semua. Kita kan ada di tengah pandemi ya. Ada di tengah pandemi. Semuanya itu serba penuh keterbatasan. Nah, kemarin aku sama Galih habis nonton pameran seni rupa. Iya. Yang sebelumnya itu kita kangen banget sama event, sama seni rupa gitu, sama pameran. Akhirnya kita punya kesempatan kemarin nonton. Setelah itu, aku teringat lagi. Jadi ketika awal-awal pandemi kemarin, aku tuh punya keresahan. Ketika pandemi ini berlangsung setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin bakal lebih panjang lagi. Bagaimana ya tentang eksistensi komunitas di kampus gitu. Aku mempertanyakan itu kemarin karena aku di bayanganku kemarin itu sulit banget tetap menjalankan, tetap meneruskan semangat Berproses. prosesnya teman-teman di kampus ketika teman-teman mahasiswa semuanya itu berada di rumah masing-masing. Nah, ketika aku dapat kabar bahwa teman-teman JAB ini melanjutkan prosesnya, akan ada pentas ya, studi pentas ya besok ya. Alhamdulillah. Insya Allah ding, alhamdulillah. Akan ada studi pentas lebih tepatnya, besok bisa teman-teman nonton juga secara online. Sampai mana tadi? Sampai JAB mau ada studi pentas. Nah, JAB mau ada studi pentas. Nah, ini angin segar bagi kita bahwa oh ternyata masih bisa ya teman-teman di tengah pandemi dengan segala keterbatasannya tetap bisa melanjutkan prosesnya. Nah, aku penasaran nih, kira-kira teman-teman ini yang menjalani, kira-kira perbedaannya apa sih ketika proses di tengah pandemi sama sebelumnya? Kalau sebelumnya kan lancar-lancar aja lah ya. Iya. Kalau ketika pandemi, gimana Mas Pong? Mas Mo, kamu yang langsung di lapangan. Kalau perbedaan antara proses ketika sebelum pandemi sama pas pandemi ini ya kerasa banget sih. Meskipun di masa sebelum pandemi itu kan tetap ada masalah ya, ada kendala. Ya,
selalu ada Selalu tantangan. ada tantangan ketika proses itu. Nah, di pandemi ini tantangannya itu ditambah. Berlipat ganda. Ya, kalau masalah SDM itu ya itu sudah pasti ya, belum nggak pandemi pun masalah SDM itu juga menjadi sebuah masalah yang sepertinya turun temurun. Oh, ya, oke. Apalagi di sebuah kesenian yang kalau menurutku tuh peminatnya kurang. Dan sampai makin kesini tuh peminatnya makin kurang terus tuh. Ya sekarang kan kalau mahasiswa baru kan ya mending main-main ke mall, Iya. mending ke bioskop, Aku juga kayak gitu soalnya. daripada Daripada proses capek-capek. teater yang berdarah-darah, Iya. mending bermain kan gitu. Iya sih. Kalau ini teman-teman, kira-kira itu tadi kan udah bisa kita tebak lah ya. Kira-kira tantangan-tantangan seperti apa yang harus dilalui teman-teman. Kendala jarak, teman-teman yang ada di rumah masing-masing nggak bisa latihan secara langsung, bisa latihan pun cuma beberapa, itu pun juga ya harus terbatasi waktunya, tempatnya juga nggak semua tempat latihan bisa digunakan sekarang. Kira-kira kalian punya strategi apa agar tetap menghasilkan proses yang maksimal ketika di tengah kendala-kendala seperti itu? Kalau kita itu gini mas, kan di JAB itu kan ada yang di rumah, ada yang udah di Jogja, terus ada yang sanggup buat ke Jogja buat proses tuh ada juga yang terkendala izin sama orang tuanya gitu loh. Nah kita itu apa sih nih, mengakali itu tuh dengan cara kita memilah orang-orang yang bisa ke Jogja itu nanti ditempatkan di tim-tim yang bersinggungan langsung dengan pementasan. Kalau misal contohnya ya setting, musik, terus nanti keaktoran, terus apa lagi PDD, itu kan nanti bersinggungan langsung dengan pementasan gitu. Nah kita utamakan terlebih dahulu buat teman-teman yang bisa di Jogja itu ya di bagian-bagian yang bersinggungan langsung. Jadi emang untuk pemberdayaan SDM-nya, teman-teman yang bisa berproses secara langsung akan mengisi posisi-posisi yang vital. Semuanya vital sih mas, cuman kan ya ada yang bisa dikerjakan di luar Jogja kan bisa, seperti misal KSK, desain gitu kan bisa, terus sekretaris itu kan juga bisa di luar, terus ya ada beberapa tim yang bisa dikerjakan di luar Jogja. Nah itu kita maksimalkan itu. Emang jadi ini ya, malah menurutku malah ini jadi kesempatan buat latihan kerja profesional. Iya. Kan sekarang tuh baru ngetren banget tuh yang namanya kerja remote, kerjanya dari jauh, nggak perlu datang ke kantor, semuanya kalau bisa dikerjakan dari rumah, segala macam komunikasi digital itu bisa berjalan gitu. Bisa juga buat latihan seperti itu. Sisi positifnya, walaupun sisi negatifnya juga lumayan banyak kan. Mas Yaki Muhammad Fadil sebagai pengamat dan sesepuh ya kan, gimana nih pendapat lu tentang pandemi ini terhadap komunitas-komunitas kampus yang ada di Jogja gitu? Kan lu kan udah banyak tuh melalui proses-proses teater kampus dari sebelum pandemi sampai pandemi, itu gimana menurut lu? Itu nek menurutku nganu Mas Gal, apa jenenge, perlu disyukuri adanya pandemi ini, karena nek jarene Barasora dhewe kudu mlaku sik aja mlayu terus. Nggak kesel. Oke, Main gas ya. Gas, mlaku itu tetap gas, yang penting Jalani sebaik-baiknya. Festivalis itu berarti. Festivalis. Sebaik kalau Festivalis bisa. bareng, Bro. Nah itu, tapi perbedaannya emang ketara banget Mas Gal, karena secara proses pun sama seperti yang dikatakan Mas Rizal tadi, bahwa ada banyak ketika offline pun ada kendala, apalagi pas online gitu. Karena itu hal baru di dalam proses komunitas yang khususnya teater, kan harus ada pertemuan secara langsung gitu. Nah itu menjadi sebuah kendala yang baru gitu, di pandemi seperti ini. Nah, untuk teman-teman berdua nih, aku punya pertanyaan.
kira-kira Iya, monggo. nah kira-kira setelah pandemi ini atau ketika pandemi ini, lebih tepatnya ketika pandemi ini, kita kan teater tuh biasanya itu kan memakai medium-medium yang bersinggungan langsung ya antar manusia. Panggung ya ditonton langsung, Iya. kita datang secara langsung, ngobrol ya secara langsung, sentuhan kulit ya secara langsung gitu. Ketika pandemi ini, apakah memungkinkan terjadinya sebuah apa ya kayak peralihan medium gitu loh untuk panggungnya sendiri? Kalau dari teman-teman, menurut teman-teman gimana? Gimana ya? Ya tetap kita ini apa namanya, mengikuti zaman ya, bisa dibilang ya, karena kita sekarang juga zamannya menggunakan media sosial. Yang sebelumnya kita kalau misal pentas itu ya bersinggungan langsung, ya kita mencoba buat memaksimalkan bagaimana caranya pentas di atas panggung, yang kalau di teater itu kan sekali apa sih, Kali datang udah. sekali pentas gitu ya, sekali pentas Tanpa tanpa cut, potongan, tanpa ya. potong. Nah kita coba di proses ini mau dicoba kayak gitu, terus di videokan. Biar jelas ya bang, aku rada bingung bang. Jadi teman-teman bikin pentas secara langsung juga iya. Ya. Setelah itu bikin dokumentasi secara digital gitu. Kalau rencananya itu ya kita mau adain 2 pentas. Yang pertama itu pentas buat secara langsung itu buat teman-teman undangan. Paling nanti bakal undang teman-teman teater sama teman-teman organisasi di kampus Wadi. Nah, pentas yang satunya itu khusus buat pengambilan video itu. Jadi ya kita juga memfasilitasi teman-teman yang pengen nonton, tetapi terkendala dengan adanya peraturan-peraturan pas masa pandemi. Peraturan-peraturan merepotkan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dari Mas Pong sendiri, kira-kira teman-teman yang lain di Jogja ini ada yang sudah melakukan pentas di tengah pandemi belum sih? Sebenarnya sudah Mas, sebelum teater JAB yang mau pentas ini sebenarnya sebelumnya sudah. Yang kalau nggak salah ingat, pertama kali di Jogja yang pentas di masa pandemi itu malah teater terpidana UII hukum. Oh ya, terpidana Untuk teater kampus ya? Teater kampus. Tapi di sana itu mereka mencoba bentuk baru Mas. Bentuk barunya mereka memproduksi sebuah film. Oke. Itu akhirnya menjadi sebuah penyajian pertunjukan yang asing buat teman-teman teater kampus karena bentuknya kenapa kok akhirnya film gitu. Nah tapi itu aku pikir menjadi sebuah harus kita sebuah penyesuaian di zaman seperti ini sih Mas. Karena beberapa kali juga ada teman-teman teater kampus yang memproduksi film gitu, kayak teater topi PGRI itu membuat film juga. Kemudian ada Unstrat. Setelah itu malah kabarnya mau ngadain pentas nih bulan ini, bulan Agustus ini diambilnya ya. Takutnya nanti diuploadnya bulan September. Ya. Kita nantikan aja ya untuk teman-teman Unstrat, dan semangat juga buat teman-teman Unstrat. Tapi ada juga yang pentas langsung juga Mas, menghadirkan penonton yang terbatas seperti teater SK itu 2 kali pentas Tupen sama 3 bayangan. Kemudian yang lainnya juga pentas teater seperti biasanya, cuman bentuknya dokumentasi akhirnya. Dokumentasinya dipublikasikan dengan penonton yang terbatas juga, itu kayak UPN, Teater Saga, terus teater ada UTY dan beberapa teman-teman teater yang lain juga. Jadi tetap teman-teman tetap berusaha semaksimal mungkin untuk terus menghadirkan proses-proses teater yang terus dimaksimalkan apapun keadaannya. Ini jadi ayam. Melu seneng ya, karena ya itu tadi kekhawatiranku di awal-awal pandemi itu ini bakal sulit deh, bakal sulit ini gitu loh. Bakal sulit. Itu
itu yang terjadi di teman-teman teater kampus. Untuk teman-teman yang di komunitas-komunitas teater Jogja kemarin kayaknya juga ada juga ya yang proses ya. Jadi ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada kegiatan itu apa ya, suatu bentuk banggaan sih bisa berkarya di tengah pandemi ini. Serius Mas, karena aku kangen banget nonton teater jadi. Kangen tenan. Tapi kalau di video kan Apanya? teater yang di video kan gitu. Kalau untuk masalah itu nggak begitu mempermasalahkan ya, Iya. nggak begitu mempermasalahkan. Yang penting teman-teman ini proses ya aku seneng mana loh. Iya sih, Mau bentuknya video, mau bentuknya film atau apapun itu kan kemasannya tuh. Iya. Lebih penting itu spiritnya. 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 Nah kalau kalian ini nggak sih punya kegelisahan atau unek-unek nggak sih terhadap kebijakan-kebijakan selain dari pemerintah gitu, kayak dari kebijakan kampus yang tidak boleh melarang mahasiswa untuk berkegiatan gitu, walaupun misalnya tidak boleh di dalam kampus, di luar kampus gitu. Nah itu kalian punya unek-unek nggak sih terhadap kebijakan-kebijakan seperti itu? Sebenarnya boleh di kampus itu. Cuman sebelum PPKM. Nah, PPKM kan nggak jelas. Jelas, Mas. Terus iya, Jelas diperpanjang. Diperpanjang lagi besok. Nah, itu juga kemarin sempat jadi masalah tuh, Mas. Kan sebelum diperpanjang yang kemarin tanggal 2 itu kan katanya sampai tanggal 2 tok toh. Ya. Nah, kita rencananya tuh mulai latihan offline itu ya tanggal 2 itu. Nah, tapi gara-gara lihat berita kok malah diperpanjang lagi. Kalau misal kita ngikutin pemerintah terus ya kita nggak bakalan jalan-jalan terus. Kita apa namanya, makso ben rada disneni gue. hardcore-hardcore-nya gitu. Aku tuh pengen ngerasain ada satpol PP yang negur ya. Wow, undangan ini. Tapi sebelumnya tuh Mas, kita juga ada pemikiran kalau kita bikin film pendek juga kayak teman-teman yang lain gitu. Tetapi ya karena beberapa proses yang pernah saya ikuti, terus beberapa kali ngobrol juga tuh, bedanya teater sama film itu apa ya? Ininya tuh loh, yang sekali Ya. take tuh loh. Nah, jadi kita pengen tetap bawa ciri khas teater itu di studi pentas ini. Jadi ya sebisa mungkin kita tetap apa namanya, one take gitu sih. Meskipun nanti mau diedit tetap sekali take, soalnya kan itu juga berpengaruh sama rasanya juga tuh. Ya. Kalau misal di apa namanya, cut tuh biasanya kalau kita latihan itu emosinya udah berbeda-beda gitu. Jadi tetap kepengenannya teater Jambi itu ya itu tetap membawa ciri khas teater, ciri khas pertunjukan teater terutama. Ya emang keunikannya teater itu ketika sekali pentas, Iya. tanpa cut, tanpa editing. Itu jadi pentas satu dengan pentas yang kedua itu bakalan berbeda. Iya. Pengalamannya bakalan berbeda. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa merigidkan pementasan teater. Emang keunikannya seperti itu. Kalau film kan kita bisa milih sudut pandang mana yang terbaik, bisa prosesnya pun bisa diambil berulang kali sehingga milih apa ya, adegan yang Putus yang paling bagus. bagus gitu. Ya itu keunikannya teater. Tapi menurut kalian teater tuh sekarang masih penting nggak sih untuk mahasiswa, untuk anak-anak baru gitu misalnya? Kalau dari pengamat teater gue Nah aku rasa nih apa namanya, karena aku pernah proses teater gitu Mas, kemudian ditempa sama pandemi kayak gini, kepentingan adanya teater itu semakin ketara gitu. Karena akhirnya aku disandingkan sama kesendirian, kegelapan, kesendirian. dan Twitter. Galau tenan galau tenan. Nah itu akhirnya apa namanya, disiplin teater muncul perlahan gitu untuk menenangkan diri, untuk apa namanya, Menyingkir dari keramaian. gitu biar memupuk hati gitu. Tapi kalau untuk
teman-teman yang belum pernah proses teater, aku rasa teater kampus perlu punya strategi yang baru buat narik mereka biar tertarik gitu sih, karena sekolah aja online gitu, nggak ketertarikannya semakin sedikit. Kalau dulu orang-orang sekolah kan guru gitu, wah aku tuh sekolah gitu kan, kayak gitu. Tapi sekarang sekolah jadi online terus, wah aku tak buat gawe sik lah, rasa sekolah sih. Aku rasa itu hampir sama kayak teater, harus ada strategi baru untuk teman-teman yang belum pernah merasakan proses teater. Kalau dari Rizal? Dari aku sendiri tuh jujur selama berproses teater ini ada manfaatnya, cuman nggak seperti yang orang-orang bilang kalau teater itu seperti belajar hidup gitu loh. Semua hal yang ada di teater itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, aku belum nemu itu semua, tapi ada manfaat yang aku rasain itu ya, terutama terkait kepercayaan diri, terus pola berpikir juga tuh lebih berbeda daripada dulu pas aku sebelum masuk teater. Atau mungkin gara-gara dulu aku masih lulusan SMA ya. Ya. Tapi faktor yang menyebabkan aku punya pola pikir berbeda, maksudku berbeda itu gimana ya? Ya lebih nggak kuat, apa ya sih, Pong? Ini sih apa namanya? Kayak ya aku nggak mematok benar salah gitu dari satu sudut pandang. Itu aku belajarnya dari teater, beberapa naskah gitu, misal yang pernah aku bedah naskahnya itu juga berpengaruh juga dalam kehidupan. Cuman ya itu belum sampai ke taraf yang kayak orang-orang bilang kalau teater itu adalah belajar hidup. Ya aku belum tahu sih yang dimaksud dengan teater itu belajar hidup. Ya, kita doakan semoga Rizal segera tahu ya. Atau segera sadar. Mungkin saja aku belum sadar. Jadi aku pernah menemukan quote atau penggalan kalimat gitu. Aku dulu banget lupa aku tuh itu dari siapa. Kelihatan tua banget ya kalau dulu. Gitu. Lintas generasi tuh. Ya gitulah. Nah, jadi si bapak ini dia orang barat ya. Dia bilang bahwasanya orang-orang yang berproses teater atau yang mampu bertahan di teater itu cuma ada dua. Yang pertama itu orang gila, yang kedua itu orang-orang yang kesepian. Menurut kalian bener nggak kalimat itu? Gimana ya? Aku kalau kesepian tuh enggak, berarti aku kemungkinan ya yang gila itu ya. Mungkin Bisa jadi. mungkin. Gitu, lho, nek tak sawang-sawang kok kita aku udah kesepian. Tapi orang kesepian itu sulit menyadari kalau dia kesepian. Iya. Makanya itu. Iya. Itu ada tiba-tiba wes mlebu ya. Aduh, sepian. Nek Pong gimana, Pong? Tapi kata-kata itu tuh ada kemungkinannya itu dirasakan semua orang sih, Mas. Jadinya kalau itu untuk teater ya cocok-cocok aja gitu. Karena aku pikir kesepian dan kegilaan itu dirasakan semua orang sejak lahir gitu. Iya. Mereka menanggung beban itu ya. Nanggung beban itu cuma nggak mau menyadari aja, takut gengsi gitu. Gengsi. Aku kesepian gengsi. Iya. Nah, itu jadi kayak apalagi di organisasi gitu. Harus ada tuntutan kayak gitu, akhirnya menimbulkan efek-efek samping yang agak lumayan Mengguncang jiwa ya. Dan mental. Apalagi yang di ranah orang-orang yang udah kerja kayak gitu kan. Yang orientasinya kaya tapi ternyata nggak kaya-kaya, akhirnya gila dan kesepian atau kayak gimana. Karena itu relevan untuk semua orang sih, Mas, kata-kata itu, apalagi di teater yang disiplin keseniannya kompleks gitu. Nah, ini hal yang cukup kagum aku dengan teman-teman teater sebenarnya, karena teater ini kan jalan yang terjal ya. Iya. Ketika teman-teman masuk ke dunia teater gitu kan, ya harus siap
dengan jalan yang sulit, yang penuh tantangan kayak gitu. Bukan bermaksud membandingkan, tapi kan secara kepopuleritasannya pun sudah kalah jauh dengan komunitas-komunitas yang lain, dengan fotografi, dengan film, atau dengan seni rupa misalnya. Komunitas-komunitas di luar teater itu aku rasa lebih mudah untuk dibikin enjoy, untuk dibikin keren gitu. Nah, teater ini kan sulit kan loh. Teman-teman yang masuk, aku kira bener-bener teman-teman yang ya setidaknya punya 2 kriteria tadi. Iya. Gitu. Oke, kita lupakan itu aja ya, lupakan itu. Jadi teman-teman teater JAB ini mau mengadakan pentas. Studi pentas ya lebih tepatnya ya. Studi pentas. Rencananya Kapan? bulan apa? Rencananya bulan depan. Bulan Terus depan. Agustus apa? September ya? September. Insya Pertengahan Allah atau akhir? Akhir. Akhir September. Akhir September. Itu membawa naskah Apa? apa? Tentang apa? Itu membawa naskah tentang penantian. Kurasa naskah itu juga cocok dengan kondisi saat ini. Dimana kita itu kan sedang dalam penantian kebebasan kita loh. Iya. Kita masih terkurung dalam penjara COVID-19. Padahal sekarang udah 21 ya, Mas. Iya. 19 terus ya. Benar. Udah 2 tahun loh. 2 tahun kita seperti ini terombang-ambing oleh keadaan dan Aduh. peraturan yang meracun. Yang terakhir, kalian punya pesan nggak sih buat teman-teman yang berproses di luar sana, baik teman-teman komunitas kampus lainnya atau teman-teman komunitas kalian sendiri gitu, untuk terus berproses atau apa? Nah aku gini Mas, kemarin itu aku ada ngobrol sama Mas alumni kita, itu katanya gini, yo jalan saisone wae, alon-alon ra apa-apa, sing penting konsisten. Nah, kupikir itu juga nanti bisa diterapkan juga ke teman-teman komunitas lain, terutama teater ya. Dengan kondisi seperti ini, dengan keterbatasan mobilitas, ya kan, PPKM itu apa? Pembatasan Masyarakat. mobilitas masyarakat. Nah, kita ya cuma bisa berjalan semampunya aja, tapi dikonsistenin aja gitu. Itu biar apa yang kita dalami selama ini tuh nggak mati gitu loh. Kasihan nanti generasi selanjutnya kalau misal pada generasi kita itu mati, terus nanti mau ngelanjutin kan susah tuh, apalagi Iya. udah ada gap gitu. Iya benar. Daripada memulai lagi kan, mending merawat yang sudah ada. Iya. Mulia sekali ya teman-teman. Itu kata Mas Alun, bukan kata saya. Kirain. Oh, saya nggak mungkin bisa ngomong kayak gitu. Ini tadi. Terus saya cuma menyampaikan apa yang sudah saya dengarkan. Kalau Mas Pong gimana Mas Pong? Ada pesan ya? Karena teater itu eksistensinya tidak seluas kesenian yang lain, apalagi kampus gitu ya, kecil gitu. Eksistensinya cuma di lingkungan kampus doang, itu pun nggak semuanya. Aku rasa teman-teman yang sedang berproses ataupun yang belum berproses atau masih baru punya niat untuk berproses, tetap jaga komunikasi aja sih, karena perbedaan komunikasi teater kampus sebelum pandemi sama pas pandemi ini sangat berbeda gitu, jauh banget. Seolah-olah sudah ingin meniadakan komunikasi tersebut antar teater kampus. Padahal kita sudah tahu kalau teater kampus itu eksistensinya kecil kan. Kalau misalnya komunikasi itu masih kurang, ya semakin kecil lagi itu eksistensinya. Itu. Iya. Yang penting tetap berjuang walaupun DS yang mendapatkan. Memang ini contoh-contoh orang-orang yang kesepian benar. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menemani perbincangan kita kali ini. Semoga pentasnya lancar. Amin. Teman-teman yang di rumah yang nonton ini juga aku harapkan nonton juga pentasnya besok. Akan kita bantu share juga lewat Instagram Kurang Purna besok, kalau sudah jelas informasinya, nontonnya lewat apa, caranya gimana, akan kita bantu share juga. Jadi teman-teman pantauin terus di Kurang Turun. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Aman.